Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irvin Marianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan. Apa sih itu pengertian kewirausahaan? Kewirausahaan secara umum adalah sesuatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Drs. Djoko Untoro bahwa kewirausahaan adalah sesuatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ciri-ciri wirausaha. Seorang dikatakan wirausaha sudah tentu memenuhi definisi wirausaha itu sendiri. 1. Memiliki keberanian mempunyai daya kreasi. Seorang wirausaha haruslah memiliki keberanian dalam memiliki daya kreasi atau tidak takut untuk bermimpi dan merencanakan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Seorang dikatakan wirausaha apabila memiliki sifat berani mengambil resiko. Hal ini tentu harus sejalan dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan serta pengamatan yang dilakukan terhadap ide yang dimilikinya. 3. Memiliki semangat dan kemauan keras. Ini sangat penting ya teman-teman. Seorang dapat dikatakan wirausaha selain berani mengambil risiko haruslah memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk sukses. Selanjutnya, memiliki analisis yang tepat. Seorang yang dapat dikatakan wirausaha apabila memiliki pengetahuan yang tepat untuk membuat analisis yang tepat, diusahakan mendekati 100% benar ya. 5. Tidak konsumtif. Ini adalah penyakit untuk masa sekarang. Seorang wirausaha haruslah tidak konsumtif atau setidaknya konsumsinya jauh lebih sedikit dari penghasilannya. Selanjutnya, memiliki jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin harus dimiliki seorang wirausaha. Kenapa? Dengan ini mereka mampu mengembangkan suatu usaha mereka menjadi lebih maju. Berorientasi pada masa depan. Sudah jelas ya, bila ada seorang wirausaha yang inovatif dan kreatif dan memiliki ciri-ciri wirausaha yang lain, maka Anda akan memiliki kemampuan ini. Berikut ciri-ciri kewirausahaan yang handal dan sudah profesional ya. 1. Yakin terhadap produk yang dimilikinya. 2. Mengenal sangat banyak produknya. 3. Tidak berdebat dengan calon pelanggan. 4. Komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanannya ya. 5. Santun dan jujur berani. 6. Menciptakan transaksi. Tujuan berwirausaha. Berikut tujuan-tujuan dari berwirausaha ini seharusnya berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik, dengan kata lain ikut serta dalam mengajar manusia-manusia calon wirausaha untuk membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Ikut serta dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam negaranya. Selanjutnya, ikut serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh. Menyebarluaskan dan membuat budaya ciri-ciri kewirausahaan di sekitarnya, terutama dalam masyarakat. Mengembangkan dalam bentuk inovasi yang kreasi agar tercipta dinamika kewirausahaan atau dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai. Menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis biasanya terdiri dari 1. Penilaian mengenai lingkungan bisnis. 2. Rencana manajemen yang menjelaskan bagaimana sumber daya perusahaan yang digunakan. 3. Rencana pemasaran yang menjelaskan penentuan harga, distribusi, rencana promosi, dan rencana keuangan yang menunjukkan kelayakan bisnis dan menjelaskan bagaimana bisnis tersebut akan didanai. Selanjutnya, mengembangkan keunggulan kompetitif. Suatu bisnis baru dapat mengembangkan keunggulan kompetitif di dalam segmen pasarnya melalui produksi yang efisien atau dengan menawarkan mutu produk yang lebih baik. Keunggulan penting. 1. Menghasilkan produk yang lebih efisien. Suatu bisnis baru dapat menghasilkan produk yang bermutu yang serupa dengan biaya yang lebih rendah, maka bisnis tersebut dapat memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Menghasilkan produk yang lebih bermutu lebih tinggi. Suatu bisnis baru dapat dikatakan produk bermutu lebih tinggi tanpa harus menanggung biaya yang berlebihan, maka perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif di atas pesaing yang lain dalam rentang harga yang sama. Perkembangan UMKM. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
ini dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagai terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, upaya memperdayakan UKM harus terencana, sistematis, dan menyuruh baik pada tataran mikro, meso, dan mikro yang meliputi 1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisien ekonomi. 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat menemukan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. 3. Perkembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. 4. Memperdayakan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk mengembangkan secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Waralaba, perjanjian yang mengatur transaksi antara terwalabah franchise untuk membeli hak menjual barang atau jasa dari perwaralaba disebut franchisor. Keuntungan dan kerugian waralaba. Waralaba menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Pewaralaba dapat tumbuh cepat dengan menggunakan investasi uang yang disediakan oleh terwalaba. Terwalaba akhirnya memiliki bisnis sendiri dan mendapatkan akses terhadap keterampilan manajemen bisnis besar. Terwalaba tidak harus membangun bisnis langkah demi langkah, dan karena setiap gerai waralaba sedikit banyak merupakan salinan dari setiap gerai lain, maka kemungkinan gagalnya lebih kecil. Sedangkan kerugian waralaba ada biaya awal, misalnya waralaba McDonald $650.000 hingga $750.000, serta biaya tim profesional bisa mencapai ratusan juta dolar. Terwalaba juga diwajibkan menyumbang persentase penjual kepada perusahaan induk. Dalam berbisnis kecil pasti adanya kegagalan. Alasan-alasan kegagalan ini yaitu salah satunya manajerial yang tidak kompeten dan tidak berpengalaman. 2. Kurang memberi perhatian, sistem kontrol yang lemah, dan kurangnya modal. Keberhasilannya yaitu kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Permintaan pasar akan produk dan jasa yang disediakan, kompetisi manajerial, dan keberuntungan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian dari presentase saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.